silakan dilanjut ya jawabannya. Baik Pak, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok gugu. Sebelumnya di sini atas pengetahuan saya pribadi, maka barangkali nanti ditambah sama teman-teman dari kelompok 26B. Di sini atas pertanyaan tadi itu, sepengetahuan saya kalau misalkan Alfamart atau Indomaret seperti itu biasanya melakukan kerjasama gitu dengan beberapa perusahaan-perusahaan retail ataupun sekarang itu Alfamart juga udah mulai bekerja sama juga gitu dengan pihak seperti UMKM. Nah, pada saat melakukan kerjasama sendiri, itu dari pihak Alfamart juga kayak melakukan negosiasi juga gitu dengan pihak-pihak yang akan dijadikan perusahaan yang akan menjadi pemasok gitu, pemasok barang-barang yang akan dijual di Alfamart tersebut. Apabila kedua pihaknya ini antara perusahaan retail maupun dengan pihak Alfamart itu negosiasi untuk masalah harganya, kemudian kayak misalkan perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan lainnya itu sudah sama-sama saling setuju, maka dari pihak Alfamart sendiri itu bisa langsung membuat kayak persetujuan gitu dengan pihak retail atau UMKM yang akan dimintai kerjasama. Atau bisa jadi dari pihak retailnya sendiri atau UMKM itu bisa mengajukan ke pihak Alfamart yang nantinya dari laporan tersebut itu akan diperiksa lagi gitu oleh pihak dari pihak Alfamartnya sendiri terkait dengan beberapa hal atau beberapa poin seperti masalah harganya gitu, kemudian kesepakatan keuntungan di antara keduanya, sehingga nantinya hal-hal tersebut itu bisa dikondisikan lagi gitu dengan kedua belah pihak, dan apabila sudah sama-sama saling setuju, maka selanjutnya pihak Alfamart ini bisa langsung mengambil atau memasok produk-produk yang dijual dari retail ataupun dari UMKM. Ya, terima kasih jawabannya. Kelompok lain, anggota lain boleh menambahkan? Bakal menambahkan, ya Andrea dia itu udah benar. Itu kalau misalnya contoh dari produk UMKM, misal dari tike gitu kan, dari tike atau dari keripik mangga, dan drama terkenal mangga ya. Contoh dari keripik mangga dia pengen masuk ke UMKM, produk Alfamart ya, misalnya Alfamart, bagaimana Pak? Satu, produk tersebut sudah mempunyai PIRT. Dua, karena makanan produk tersebut harus mempunyai label halal. Ketika semuanya sudah mempunyai label izin tersebut, produk tersebut bisa memasukkan ke perusahaan retail Alfamart. Tentunya dengan ada standar-standar yang harus ditempuh. Standar-standar tersebut kembali ke kebijakan Alfamart. Misalkan ada standar tester dulu atau tanya jawab dulu dari pihak Alfamart, bagaimana produksinya, apakah sudah benar, apakah produk ini layak dijual, itu ada, nanti ada tahap-tahapannya di Alfamart. Tapi sebelum masuk ke Alfamart tersebut, produk tersebut harus mempunyai PIRT ya, biasanya PIRT, label halal, dan izin lainnya dari Depkes Dinas Kesehatan. Bapak izin menambahkan lagi Pak dari jawaban kelompok. Selain itu di sini juga untuk syarat-syaratnya gitu, ketika supplier ini ingin memasukkan produk ke Alfamart itu ada beberapa syarat yang harus ditempuh. Yang pertama pastinya harus mengisi form dulu, form pengajuan aplikasi produk atau pemasok dari pihak perusahaan retailnya atau misalnya dari UMKM-nya gitu. Kemudian yang kedua memiliki komitmen juga gitu pada pemenuhan jumlah order. Kemudian harus adanya kesepakatan misalkan jadwal pengirimannya, kemudian bagaimana sistem pembayarannya gitu. Kemudian yang ketiga, pihak retail ini bersedia untuk melakukan evaluasi penjualan produk. Kemudian yang keempat, itu membuat dan mengajukan usul kerjasama promosi dengan pihak Alfamart pada periode tertentu.
Kemudian kalau misalkan syaratnya sendiri, betul yang dikatakan oleh Kak Medi, bahwasanya untuk produk-produknya sendiri, ketika ingin masuk ke Alfamart, itu ada beberapa syarat yang harus ditempuh, atau beberapa syarat yang harus memang dilengkapi, gitu. Seperti produknya tersebut memiliki kualitas yang baik, dengan harga yang kompetitif, kemudian memiliki informasi produsen dan distributor, kemudian terdapat BPOM juga gitu untuk makanan maupun obat-obatannya. Kemudian yang keempat, mengajukan tanggal kadaluarsa, terus memiliki barcode produk, memiliki sertifikat halal gitu. Intinya antara produknya sendiri itu harus memenuhi kualifikasi yang diajukan dari Alfamart tersebut. Dan untuk syaratnya pun itu memenuhi beberapa langkah untuk bisa masuk ke Alfamart. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Oke, makasih ya. Itu lengkap banget jawabannya ya. Saya tidak usah menambahkan dari A sampai Z. Dia sudah menjelaskan lengkap sekali. Silakan yang punya usaha, yang punya maksudnya yang jadi entrepreneur saat ini, yang mencoba jadi entrepreneur, yang punya usaha di rumah, produknya belum masuk ke perusahaan retail Alfamart, silakan segera masuk ke produknya ke Alfamart dengan memenuhi kriteria tadi yang jelaskan. Karena Alfamart sendiri cabangnya sudah banyak ya, sampai pelosok-pelosok ya. Hampir semua di daerah kabupaten itu ada Alfamart. Kalau di perbankan itu BRI. Hebat ya. Makanya nggak usah takut, nggak usah risau. Yang jadi pengusaha, yang mencoba jadi pengusaha, yang jadi entrepreneur, silakan mencoba produknya bisa masuk ke Alfamart. Tentunya produknya juga harus memiliki kualitas yang kompetitif dan harga yang tidak terlalu mahal ya. Artinya di sini harganya bisa bersaing dengan yang lain. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Jadi kan kelompok, sekarang saya memberikan pertanyaan. Mari saya cek ya. Saya memberikan pertanyaan saat ini saja deh, yang sedang viral. Sekarang lagi viral ya, perusahaan Hero Group ya. Hero Group itu ada Giant, ada Hero ya. Termasuk Matahari juga sudah memulai tutup gerai ya, beberapa tutup gerai mulai tutup ya. Kalau Giant per 1 Juli sudah tutup gerai semua. Di semua pelosok sudah tutup, dia tidak buka toko lagi. Giant itu perusahaan supermarket ya, supermarket ternama juga sama. Kalau di sekarang itu Carrefour ya, sekelas Carrefour. Nah, bagaimana Arif? Oke, saya ulang lagi ya. Sekarang kan lagi viral perusahaan Sudah, Giant. Pak, sudah. Udah jelas, oke. Nah, bagaimana menurut kalian ketika kalian sudah terlanjur bekerja di Matahari Department Store dan menjabat sebagai supervisor? Apa strategi kalian yang harus diterapkan dan apa langkah ke depan seperti apa? Paham nggak Mas ini? Kan ada nih perusahaan Giant, terus termasuk Hero juga kan sudah mulai menutup dan Matahari juga sudah mulai mengurangi. Tapi kalian sudah terlanjur bekerja di Matahari Department Store sebagai supervisor store, sebagai supervisor toko. Bagaimana strategi kalian agar si toko kalian ini tidak bangkrut ya atau gulung tikar atau collapse gitu kan? Strategi kalian seperti apa dan langkah ke depan kalian itu seperti apa? Silakan dijawab siapa saja yang bisa, boleh dari gulung tikar, kelompok lain atau dia atau yang lainnya, silakan dijawab. Arif, silakan dijawab. Saya tunggu dari sekarang ya. Sampai semua karyawannya kita PHK ya. Ngeri sekali deh.
Bapak punten untuk pertanyaannya, bagaimana ketika karyawannya itu di PHK, Pak? Bukan Arif. Dengarkan baik-baik Arif ya. Contoh, Arif ini sudah bekerja di Matahari Department Store sebagai supervisor gitu kan. Jadi supervisor itu levelnya berarti mendekati top tapi belum top ya, masih middle. Tapi bukan low juga, middle. Nah, dengan banyaknya bukan gosip, tapi nyata ya, perusahaan yang jenis itu collab ya, kayak Giant, terus Hero gitu kan, gulung tikar juga. Tetapi Matahari belum gulung tikar semua, hanya beberapa bagian yang cabang tutup. Nah, di cabang Arif ini Matahari bagaimana strategi Arif ke depan ini untuk meningkatkan keuntungan atau laba ya di stok Arif tersebut, dan langkah ke depan Arif nanti seperti apa supaya si gerai ini atau cabang ini tidak tutup seperti perusahaan lainnya seperti Giant dan Hero. Paham gak, Arif? Baik, Pak. Oke. Silakan dijawab. Baik, Bapak, saya akan menjawab. Silakan, Arif. Baik, jadi ketika kita menjadi supervisor sebuah perusahaan seperti Giant, Matahari, ataupun Jogja sekalipun, mungkin yang akan kita lakukan agar perusahaan itu bisa tetap berjalan, bisa tetap bisa menghasilkan profit. Kalau bagi saya gitu Pak, dengan strategi yang akan saya lakukan, yaitu tentu dari penjualannya. Saya akan mengambil keputusan sistem penjualan tercepat dan penjualan yang kurang cepat gitu. Jadi komposisinya seperti kita akan menyediakan barang-barang yang memang itu banyak diminati dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya salah satu barang yang paling banyak dikonsumsi dan paling banyak diminati yaitu di bagian untuk bagian pokok yaitu seperti beras. Nah, kita akan utamakan beras itu, kita akan sediakan beras itu dengan jumlah porsi yang banyak dan yang berbeda. Nah, sedangkan untuk barang-barang yang tidak terjual atau penjualannya kurang cepat, kita akan menggunakan strategi strategi sistem barang yang sedikit, Pak. Kita akan mengurangi kuantitas barang tersebut dan memaksimalkan barang-barang yang banyak diminati dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, seperti itu. Nah, jadi kan manfaat dari strategi seperti itu adalah kita dapat memaksimalkan keuntungan kita. Jadi ketika customer itu menggunakan barang yang banyak kuantitasnya, per bulannya banyak terjual, dia akan mendapatkan barang tersebut dan keuntungannya kita dapatkan gitu. Jadi ketika barang itu banyak gitu, kita tidak mengalami kerugian gitu. Dan pengolahannya adalah strategi persediaannya gitu Pak. Kita akan bermain dalam strategi persediaan. Selain itu, selain strategi terhadap persediaan barang yang banyak keluar dan kurang peminatnya, selain itu juga kita harus memaksimalkan promosi, karena biar bagaimanapun kita harus bisa mempromosikan itu kepada masyarakat. Bisa itu berdasarkan kita menawarkan diskon-diskon ataupun merchandise, ataupun mungkin kalau misalkan lewat perusahaan seperti Jogja, Alfa, ataupun Indomaret sekalipun, itu pihak perusahaan mengadakan
dan menyediakan kartu member sebagai sarana agar mereka menjadi pelanggan setia dan ada manfaatnya gitu. Ketika member tersebut, ketika customer tersebut mengikuti berjoin dengan perusahaan tersebut dengan diberikannya kartu member, maka pihak perusahaan juga mendapat profit dari keuntungan tersebut seperti dia Poin menjadi ya, pelanggan setia, tetapi juga pelanggan juga mendapatkan manfaatnya hadiah, dari kartu tersebut. poin Seperti hadiah ya. ada diskon hadiah dan penjualannya semakin terus meningkat, dan itu salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan. Selain itu, selain promosi, kita juga harus bisa melihat harga-harga, harus bisa melihat dan memperhatikan harga-harga persaing kita. Misalkan di dalam satu perusahaan yang lain itu harganya lebih murah. Nah, kita harus bisa membandingkan berapa murah tersebutnya, berapa sampai mana, dan ketika mahalnya itu sampai mana. Jangan sampai ketika ada salah satu customer kita yang selektif, jangan sampai kita kalah gitu terhadap customer tersebut. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa sekarang itu customer itu lebih pintar. Mereka lebih bisa membandingkan harga-harga mana yang lebih murah, mana yang manfaatnya lebih banyak, dan mana manfaatnya yang lebih sedikit gitu. Nah, biasanya member seperti itu yang di kalangan usia muda, juga di kalangan usia dewasa gitu. Nah, seperti itu Pak, mungkin itu salah satunya. Jadi tadi maksimalkan strategi persediaan, terus promosi dengan memberikan beberapa keuntungan kepada customer, dan yang ketiga yaitu melihat persaingan dari beberapa harga yang diberikan dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain gitu. Perbandingan harga kita harus melihat itu, karena itu juga merupakan hal penting gitu. Salah satu customer yang menjadikan berpindahnya customer itu kepada menjadi pelanggan yang lain dari perusahaan yang lain, itu salah satunya adalah dari perbandingan harga. Dan itu sudah saya alami Pak. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Arif. Arif tambah konsentrasi pemasaran ya? Baik Pak. Arif mengambil konsentrasi pemasaran. Enggak, sumber daya manusia Pak. Oh, SDM. MSDM. Sayang sekali ya, tapi pemasaran pada bagus ya, karena Arif sudah paham sekali. Itu masuknya ke 4P Arif ya, 4P ya, produk, place, placement ya, itu masuknya 4P. Masih kan Arif? Ingat ya, 4P. Ada yang melengkapi? Makasih Arif. Ada yang melengkapi? Baik Pak, sama Pak. Izin melengkapi ya Pak. Oke, silakan dia. Saya setuju dengan pendapatnya Arif tadi gitu. Dan bahwasannya pada rencana strategi ini dalam sebuah perusahaan itu pasti ketika kondisinya sedang darurat seperti ini, yang saya tahu itu ada yang namanya rencana kontingensi. Kontingensi ini adalah rencana darurat yang memang perlu gitu untuk dipersiapkan bagi setiap perusahaan ataupun sebuah bisnis ketika mengalami kondisi yang ya seperti yang dihadapi gitu dengan studi kasus yang Bapak sampaikan tadi. Seperti yang disampaikan oleh Ari, benar bahwasannya ketika kondisi yang antara maju atau mundur gitu, pasti harus ada yang namanya kelola persediaan. Kita harus bisa meramalkan gitu untuk kedepannya tuntutan pembelian ke depan itu seperti apa gitu. Kemudian didasarkan juga dengan sejarah penjualan kita di masa-masa sebelumnya. Sehingga untuk kedepannya ketika bisnis itu bisa terus berjalan, otomatis itu udah tahu gitu peramalan penjualan yang tepat itu berapa gitu, berapa persen. Sehingga nanti ketika menghadapi kendala seperti ini tidak banyak kerugian yang ditampung oleh pihak perusahaan atau bisnis tersebut. Kemudian selain itu ada juga pengaturan dari sisi keuangannya, karena ketika kondisi kayak gini otomatis dari pihak atasan itu harus
tahu nih gitu bagaimana nih untuk mengontrol keuangannya sehingga tidak langsung gulung tikar. Kemudian dari sisi SDM-nya sendiri itu ketika kondisi saat ini juga pasti tidak memungkinkan gitu ya, memungkinkan bahwasanya dari pihak pegawai karyawan-karyawannya sendiri itu pasti ada yang merasa was-was gitu, karena kan kondisi perusahaan yang sedang dia bekerja di dalamnya itu tadi antara maju atau mundur gitu. Nah, untuk menghindari kayak misalkan karyawannya akhirnya pada keluar gitu dari perusahaan atau bisnis tersebut, maka pihak atasan juga harus bisa memotivasi dari segi karyawan-karyawannya. Dengan adanya motivasi yang kuat, gitu, dengan adanya sinergi yang terbangun dengan kuat, otomatis bisa gitu. Ketika membangun sebuah strategi itu bisa diterapkan dengan maksimal. Percuma dengan strategi yang begitu matang, tetapi dari sisi SDM-nya sendiri tidak diperhatikan gitu. Artinya tidak adanya pembangunan motivasi atau semangat untuk SDM-nya, otomatis strategi yang sudah dibangun dengan semaksimal itu hasilnya pun tidak akan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Kemudian paling dengan mengelola kayak piutang-piutangnya, kemudian adanya evaluasi-evaluasi yang rutin dilakukan gitu. Dan betul yang dikatakan kata Arif juga bahwasannya kita juga harus melihat nih gitu posisi perusahaan kita bagaimana saat ini dibandingkan dengan para pesaing-pesaingnya. Kemudian dilihat juga gitu dengan perkembangan tren saat ini tuh apa sih yang kira-kira masih kurang di perusahaan kita? Apa yang kira-kira dicari oleh masyarakat kebanyakan terhadap perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan perusahaan kita. Nah, itu bisa dimasukkan ke bahan evaluasi-evaluasi yang nantinya bisa disinergikan atau dikomunikasikan dengan para SDM yang ada di dalamnya. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Artinya perlu analis ulang ya. Analis ulang, saya lengkapi ya. Sebelum saya lengkapi, ada yang menambahkan lagi? Zulfikar mau menambahkan tidak? Atau yang lainnya? Sudah jelas sekali, Pak. Lengkap ya. Iya. Saya menambahkan saya tadi rekan Arif, Muhammad Arif dan dia itu bagus-bagus ya jawabannya. Cuma saya menambahkan pemasarannya mungkin mengikuti tren ya, Muhammad Arif ya. Jadi mengurangi produk itu benar, bukan berarti mengurangi produknya itu kita tidak mau produksi, tetap produksi tapi mengurangi kuantitas. Dan kita juga harus bisa mengikuti tren, jangan sampai kita hanya menjual di toko saja gitu kan. Kita harus ikutan tren sekarang, misalkan produk Matahari masuk ke e-commerce ya, ke Shopee atau ke Pelaku atau Lazada. Nah, kita harus seperti itu, mau tidak mau ya. Nah, kita masuk ke komunitas, ke event-event, jadi tidak diam di tempat, tidak hanya media sosial, tapi juga mengikuti tren. Tren sekarang e-commerce dan tren sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaaan retail itu terjun ke komunitas atau event-event. Bukan hanya perusahaan retail ya, rumah sakit pun sama sekarang promosi seperti itu gitu lah. Kecuali tetapi rumah sakit tidak bisa menjual produknya ke e-commerce ya, itu hanya perusahaan retail saja. Tapi kalau untuk komunitas event-event itu rumah sakit sudah seperti itu promosinya. Dan satu lagi, apa yang dikorbankan? Dikorbankan nanti mau tidak mau ya SDM, mau tidak mau suka tidak suka itu dikorban SDM. Bahkan saya dapat dengar juga dari teman saya ya di FIF itu kan, itu semua karyawan, hampir semua karyawan PHK dengan alasan corona gitu kan. Ya saya agak gimana gitu kan, hampir semua di PHK dan hanya diberikan pesangon 1 kali gaji. Dan kalau mau masuk lagi, dia berubah status menjadi outsourcing. Bahkan sekarang sudah diikuti oleh Matahari Department Store. Dan itu dinyatakan benar oleh teman saya kerja di sana Matahari ya, dikatakan benar seperti itu katanya. 50% atau hampir 70% lah itu dikeluarkan dan dipilih apakah mau PHK diberikan pesangon atau melanjut dengan status yang outsourcing. Jadi outsourcing ini gaji tidak full, insentif juga tidak full, satu lagi dan tidak diberikan pesangon. Kalau outsourcing tidak ada pesangon ya. Jadi untuk mengurangi resiko atau beban dari kos Matahari tersebut. Ketika Matahari tiba-tiba mengalami
atau decline ya, atau under decline gitu kan, bukan decline lagi, under decline gitu, jatuh ke paling bawah gitu kan. Jadi Matahari tidak menanggung banyak membayar karyawan tersebut gitu kan dengan status yang outsourcing. Kalau karyawan dan kontrak langsung atau karyawan tetap itu kan wajib ya, wajib bukan cuma lagi wajib dibilang pesangon. Jadi beban kos lagi. Jadi hampir 50% dan 70% itu karyawannya berubah menjadi status outsourcing di Matahari sekarang ya. Ya mau tidak mau ya seperti itu ya. Dan penjual produknya juga sekarang sudah masuk ke e-commerce. Mungkin kalian tidak tahu ya, tapi saya dengar-dengar itu benar sudah masuk ke e-commerce. Seperti itu ya, tidak hanya di media sosial, tidak hanya door to door, tapi produk tersebut mengikuti tren. Untuk SDM sendiri seperti itu, pemasaran seperti itu, operasional tadi Muhammad Arif sudah benar, mengurangi kuantiti atau mengganti produknya. Mana nih produk yang paling kurang laku? Apakah fashion? Apakah di produk Matahari apa aja ya? Fashion, sepatu ya, sepatu atau sandal ya. Nah itu harus diteliti lagi penjualannya lebih laku kemana. Misalkan lebih laku di sepatu, berarti sepatunya perlu ditingkatkan lagi produknya, barangnya, itemnya perlu dibanyakin lagi. Tetapi kalau sepatunya itemnya kurang laku, berarti kuantitinya dikurangi lagi atau diganti dengan produk lain yang harganya lebih murah. Kalau sepatu merek Kickers ya itu mahal ya. Jadi mengganti produk tersebut yang produk lebih murah yang terjangkau oleh masyarakat. Dari harga juga masyarakat bisa melihat di Matahari 100.000 cuma dapat 2 kaos gitu kan. Sedangkan kita beli di retail lain, contoh di merek CAT ya atau merek lain, itu 100.000 bisa dapat 3. Akhirnya apa? Si masyarakat ini atau si pembeli ini atau si konsumen ini beralih ke retail tersebut, ke merek CAT tersebut ya. Itu 100.000 dapat 3 karena harganya lebih murah dan manfaatnya dapat banyak ya. Itemnya dapat 3, kalau di Matahari dapat 2, di sana dapat 3. Padahal dengan model yang sama, tetapi tentu kualitas yang berbeda. Tapi kalau bentuk kaos atau sablon itu hampir sama. Kecuali kualitas pasti berbeda, kualitas bahan. Ada lagi ditambahkan dari pertanyaan saya? Jadi itu masuknya ke undersword ya, peluang ya. Peluang yang paling diminati masyarakat. Bahkan saya dengar juga PLN juga, kelas PLN juga sudah melebarkan sayap bisnisnya ke internet ya, dengan harga yang lebih murah dari perusahaan pesaing. Saya lihat berita itu benar atau tidak saya tahu ya, tapi saya lihat berita itu PLN sudah menerapkan sayapnya ke perusahaan internet kayak WiFi gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di era pandemi ini semua di kalangan mobil bisnis, di pendidikan, di apalagi di perusahaan-perusahaan atau di industri itu semua memakai WiFi atau internet. Makanya PLN sudah berangkat ke sana. Itu peluang besar ya, untuk mendapatkan profit oriented. Oke, ada lagi sampai di sini? Kalau tidak ada, saya memberikan satu pertanyaan lagi terakhir ya. Selain Giant, dalam baik-baik ya, dalam persaingan global dan kompetitif, Anda sebagai manajer dalam memimpin perusahaan harus mempunyai kapabilitas, performance skill, good relationship, terpercaya, goodwill, baik dan unggul. Bagaimana Anda meningkatkan kualitas diri setara dengan perguruan tinggi di universitas di Indonesia, sehingga Anda mampu bersaing atau superior dalam persaingan globalisasi. Jelaskan tujuan tersebut dengan mantap dan baik. Ada
Ada yang bisa jawab? Itu pertanyaan terakhir, karena waktu nggak lama. Zulfikar, habis ini lanjut ke link ini apa ganti link? Habis ini ganti link, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Sedikit juga sama. Dalam persaingan global dan kompetitif, Anda sebagai manajer dalam memimpin perusahaan harus mempunyai kapabilitas, performance, skill ya, good relationship, terpercaya, goodwill, baik dan unggul. Bagaimana Anda meningkatkan kualitas diri setara dengan berbagai perguruan yang ada di universitas di Indonesia, sehingga Anda mampu bersaing atau superior ya, superior dalam persaingan globalisasi. Jelaskan 7 hal tersebut dengan mantap dan baik. Silakan dijawab. Dia tadi suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Silakan, ada yang bisa jawab? Bisa ada pertanyaan terakhir. Baik Pak, izinkan saya untuk menjawab. Oke, silakan Muhammad Arif. Baik, jadi bagaimana cara untuk meningkatkan sebuah kemampuan kita, skill, agar kita bisa terjun ya dan bersaing baik itu di dunia pekerjaan ataupun pendidikan. Jadi karena memang ilmu itu adalah sebuah ilmu pengetahuan itu sebuah usaha yang kita bisa didapatkan dengan cara belajar. Tentu sebagai mahasiswa untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan belajar. Belajar itu banyak sekali, diantaranya salah satu pintunya adalah dengan membaca. Nah mungkin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan salah satunya yaitu dengan banyak membaca, bisa kita mendapatkan literasi dari buku, dari itu video ataupun pembelajaran lain seperti organisasi. Karena di dalam sebuah buku pasti terdapat suatu gagasan ilmu pengetahuan yang dapat kita dapatkan dengan salah satunya dengan membaca. Nah, selain mendapatkan ilmu dari membaca, yaitu tadi sebagai seorang mahasiswa, agar kita bisa mempunyai pengalaman dalam berpengalaman, agar kita bisa mendapatkan pengalaman, yaitu salah satunya dengan berorganisasi. Karena dalam berorganisasi juga itu juga kita secara tidak langsung kita dapat sosialisasi yang nantinya kita dapat berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain, atau dengan organisasi sekalipun. Selain itu, selain berorganisasi juga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa dari pengalaman-pengalaman, yaitu bisa itu menonton film ataupun dalam artian ini film yang berpendidikan ya, bisa itu dalam artian sejarah ataupun perkembangan berita-berita teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang. Selain itu juga mahasiswa untuk agar dapat bersaing universitasnya mungkin untuk sering latihan, agar mahasiswa sendiri itu agar bisa untuk sering latihan, melatih dirinya, baik itu dari mata kuliah yang disampaikan, ataupun kita mencari ilmu yang seperti ilmu video, editing,
karena memang sekarang dunianya teknologi ataupun ya fotografi bisa kita cara dengan menambah skill kita agar kita bisa terjun di dunia di saingan global. Ya mungkin itu Pak salah satunya. Oke, makasih Muhammad Arif. Benar ya. Ada yang menambahkan lagi? Mungkin dari Zulfikar atau Dea? Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Cici. Di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas diri seperti temukan passion pada diri kita sendiri, terutama apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, apa yang kita mau. Kalau kita misalkan udah tahu apa passion diri kita sendiri, kita tahu ke arah mana kita akan tuju, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dari situ kalau kita temukan passion kita temukan apa yang kita mau, kita bisa mengembangkan itu seluas-luasnya. Kedua, bisa menjadikan passion kita itu untuk beberapa manfaat gitu, Pak. Terus fokus pada tujuan. Pertama passion, terus kedua tujuan, dan ketiga itu terus belajar. Organisasi. Dari organisasi kita banyak punya pengalaman, terus magang, terus latihan-latihan seperti latihan bahasa, latihan skill, mengasah skill gitu, Pak. Artinya ada kegiatan di luar kampus gitu ya? Ya, intinya ada kegiatan di luar kampus. Selain kegiatan akademik, kegiatan non-akademik juga itu penting untuk meningkatkan kualitas diri dan membaca peluang yang ada di luar gitu. Oke. Relasi juga penting. Relasi ya? Relasi. Iya, relasi juga, informasi kan bukan dari teman-teman kampus aja gitu. Informasi yang lain kan ada dari pihak luar juga gitu, Pak. Jadi kalau relasi kita banyak, teman-teman kita banyak gitu, dan circle kita membawa pengaruh positif kepada kita, akan membawa kita juga ke arah yang positif gitu. Karena circle juga mempengaruhi diri kita sebenarnya sih. Artinya di sini kita harus survive ya? Iya, survive. Jangan diam. Ya, nggak diam diri. Lingkungan. Yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Nah, itu Iya. kan manfaatnya kegiatan luar kampus. Mm-hmm. Mungkin ada tambahkan? Ada lagi? Saya izin menambahkan, Pak. Ayu Herlina, maaf saya potong ya. Kita masuk ke sesi 2 ya. Link sesi 2, tapi nanti Ayu Herlina tetap menjawab. Iya, Oke, Pak. karena waktunya nggak bisa banyak, terbatas dan 1 menit ya. Kita Baik, tutup Pak. ya, masuk ke sesi 2 Ayu Herlina ya. Iya, Pak. Zulfikar sesi 2 ya.